Baiklah kawan-kawan untuk film yang memiliki kepribadian sempurna, menjunjung tinggi sportivitas, dan menerapkan makna Pancasila di kehidupannya. Untuk film kali ini akan membahas film perjuangan seorang ibu hamil yang calon anaknya akan diambil oleh makhluk halus atau setan. Film horor menyeramkan berjudul Bed Rest yang rilis di akhir tahun 2022 ini wajib teman-teman tonton. Langsung saja ke alur ceritanya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya yang tak kunjung berkembang ini. Terima kasih. Di awal film terlihat pemeran utama kita yang sangat cantik sedang hamil bernama Romlah, sedang mengecek rumahnya yang lagi direnovasi. Si tukang mengatakan kepada Romlah, "Anak Bang Jali, bawa jangan ke sini, nanti lantainya rapuh dan kamu bisa kejeblos." Romlah langsung bertemu suaminya yang memang sudah jodohnya bernama Rohmat. Romlah dan Rohmat sepasang kekasih dan berjodoh semenjak bayi. Tukang tadi menemukan gelang dan memberikannya kepada Romlah. Rohmat dan Romlah terlihat baru saja membeli rumah mewah yang sangat besar, sebesar harapanmu memiliki dia. Sepasang suami istri yang saling mencintai tidak seperti kamu yang selalu kandas dalam percintaan. Canda guys. Romlah memandangi gelang yang dia terima tadi walaupun sebenarnya itu bukan miliknya. Di hari pertamanya di rumah baru ini, Romlah sudah mendengar hal-hal aneh seperti suara anak kecil yang sedang tertawa. Rohmat sedang menyiapkan kamar untuk calon bayi mereka yang sangat mereka sayangi. Dan tidak seperti kamu yang menyayanginya namun dia sudah menjadi milik orang lain. Romlah memberikan CCTV di kamar calon bayi mereka yang bisa dipantau langsung oleh Romlah. Rohmat dan Romlah menghadiri acara pesta yang di situ diketahui bahwa pekerjaan Rohmat adalah seorang dosen. Seorang wanita bertanya kepada Romlah, ini kehamilan keberapa? Dan Rohmat mengatakan bahwa ini adalah kehamilan pertama. Di rumah, Romlah pun marah-marah kepada Rohmat. Di sini kita ketahui bahwa ini adalah kehamilan kedua. Setelah kehamilan pertama, Romlah gagal. Seperti kisah cintamu yang selalu gagal. Romlah tidak bisa melupakan kegagalan pada kelahiran pertamanya. Diketahui anak laki-laki mereka meninggal setelah dilahirkan. Jules, it's not like that. You know it's not like that. Talk to me, wait! Setelah jatuh dari tangga, Romlah disarankan bed rest oleh dokter atau istirahat total di rumah dan tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Rohmat dan Romlah kembali ke rumah. Rohmat sangat menyayangi Romlah, begitupun sebaliknya. Tidak seperti kamu yang selalu bertepuk sebelah tangan. Rohmat menyiapkan segalanya di rumah untuk Romlah. Hari pertama, 55 hari menjelang persalinan. Romlah diganggu oleh makhluk halus siang hari bolong. Malam harinya yang hujan lebat dan sangat romantis, namun sayang Romlah kembali diganggu makhluk halus atau setan penghuni rumah itu. Di pagi harinya, sambil memandangi gelang barunya, Romlah melihat anak kecil di sekitar rumahnya. Lalu Romlah menanyakan, "Mana makmu?" Hey there! Where's your mama? Romlah melihat CCTV kamar calon jabang bayi. Yes, off! Ya, saya juga kaget, suwe bener emang. Untuk pertama kalinya, dia melihat sosok asli wanita penunggu rumah, yaitu setan yang menunggui rumah tersebut. Sampai-sampai Romlah manggil polisi.
pulang dari kerjanya. Romlah mengatakan pada polisi bahwa dia melihat anak kecil. Rohmat langsung curiga kepada istrinya. Rohmat masih mengira istrinya halusinasi karena Romlah masih terbayang anak pertama mereka yang meninggal setelah dilahirkan oleh Romlah. Romlah memang tidak bisa melupakan anak pertamanya sampai saat ini. Ibu sejati si Romlah. Kok bisa-bisanya Romlah masih tinggal di rumah ini kalau saya udah kabur dari dulu? Si setan kecil kembali menemui Romlah. Mau beli gorengan, Mak? Gitu katanya. Enggak sih. Can baby sister come out to play? Andrew? Andrew? Is that you, sweetie? Romlah malah mengira itu anaknya yang sudah meninggal. Rohmat datang, ada apa Romlah? Romlah malah menutupi dan bilang gak ada apa-apa bang, aku lagi goyang gitu katanya. Hari ke-23, 33 hari menuju persalinan. Rohmat mendatangkan suster untuk menjaga Romlah di rumah. Ini suster namanya Ropiah. Kepada Ropiah, Romlah mengatakan dia terkena depresi pasca melahirkan karena anaknya meninggal dunia. Hari ke-29, 27 hari menjelang persalinan. Romlah lagi mandi didatengin lagi sama setan bocil yang ngeselin. Romlah kaget dan manggil Ropiah. Baby sister. Gitu dia manggilnya. Dokter datang dan mengatakan kalau bayinya aman, tapi emaknya malah yang gak aman. Semua menyangka Romlah masih halusinasi akan kehilangan anak pertamanya. Dokter menyarankan kepada Romlah untuk minum obat halusinasi. Setelah minum obat, seolah semua berjalan aman dan terkendali. Hari ke-38, 18 hari menjelang persalinan. Setannya ganggu lagi. Dikira Romlah kucing, ternyata setan. Romlah menyadari ini bukan halusinasi tapi memang setan karena kucingnya juga melihat. You wanna play, buddy? You see him too. Lalu hari 46, 10 hari menjelang persalinan. Romlah mengajak kembali komunikasi si setan bocil yang dia kira itu adalah masih anaknya. Andrew? Baby sister wants to see you. Setan bocil kali ini berbicara dan serius memperingatkan. Pergi cepat dari sini Romlah, karena dia pengen anakmu yang dalam kandungan itu. You should leave. Romlah mengira anaknya memperingatkan bahwa Ropiah lah yang ingin bayinya Romlah, karena Ropiah sudah tua belum juga punya anak. Romlah menyangka setan bocil ini yaitu anaknya yang sedang memperingatkan hal yang berbahaya ini. Sampai-sampai Romlah minta Rohmat untuk memecat Ropiah tanpa alasan. Hari 53, 3 hari menjelang persalinan. Ropiah memeriksa Romlah, tapi Romlah masih curiga sama Ropiah. Ropiah lalu cerita ke Romlah kalau rumah ini dulu dihuni suami istri dengan 3 orang anak laki-laki. Istrinya lagi hamil besar dan akan pergi ke rumah sakit. Dan saat suami istri ini akan ke rumah sakit, mereka kecelakaan. Dan si istri pun keguguran. Si istri yang keguguran ini sangat menginginkan bayi perempuan, karena anaknya laki-laki semua. Tapi bayi perempuannya malah keguguran. Sang istri lalu depresi akan kegugurannya. Romlah nanya ke Ropiah siapa nama si istri itu. Ropiah menjawab, Koplak. Namanya adalah Mimin Koplak. Romlah lalu melihat gelangnya dan inisial gelangnya MK, yaitu Mimin Koplak. Ya, gelang itu memang punya Mimin Koplak, si istri yang depresi, bunuh diri dan membunuh 3 anak laki-lakinya ke dalam danau. Romlah langsung mencari info tentang Mimin Koplak ini. Hari terakhir menjelang persalinan. Romlah penasaran dan baru menyadari itu bukan anaknya yang selama ini mengganggu dia.
Kinsey? Ada 3 orang anak laki-laki di situ. Dan itu adalah betul anak dari Mimin Koplak. Hari terakhir Mimin Koplak mulai mengganggu. Romlah memanggil Ropiah mengira itu kontraksi, padahal lagi dibejek-bejek sama si Mimin Koplak. Romlah mendapat email informasi mengenai Mimin Koplak, dan setan bocil yang dia kira anaknya, itu setan bocil beneran dan bukan anaknya. Rohmat datang, Mimin Koplak menyerang. Akhirnya Ropiah dan Rohmat baru percaya ada setan mengerikan di rumah itu. Memang ngeselin ini Rohmat PA. Kakaknya setan bocil di dalam lemari memperingatkan, sembunyilah, emakku akan datang. Ropiah terlempar langsung meninggoy. Better hide. Mommy's coming. Get the chair. We're getting out of here. Rohmat PA pingsan ketimpa besi. Saatnya Baywan si ibu berjuang keras demi anaknya. Air ketuban Romlah pecah saatnya melahirkan. Mimin Koplak pun datang menghampiri Romlah. Lakeview Drive, I need help. I'm in labor. That's it. Romlah lahiran di Betap, anaknya menangis dan selamat. You don't get this one, bitch! Mimin Koplak ingin membunuh bayi milik Romlah dan mengambilnya. Di sini paling keren ketika jiwa emak-emak Romlah muncul mengalahkan Mimin Koplak. Setan aja kalah kalau udah emak-emak marah. Stop. Mimin Koplak kalah dan terusir. Ternyata yang mengusir itu adalah arwahnya Romlah yang sudah meninggoy. Get away from her. My child! Get out. Daniel? Arwah Romlah bertemu setan bocil dan anak laki-lakinya yang sudah meninggal. Dia titipkan anak laki-lakinya ke Ropiah yang meninggal juga. Romlah kembali ke jasadnya dan bahagia bersama. Bersama Rohmat dan anak perempuannya, mereka tetap tinggal di rumah mewah itu. Film yang sangat bagus, menyeramkan, dan mengerikan. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan mampir di channel saya. Terima kasih.